Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kembali kita belajar daring kelas 8 SMP Bina Putra. Perhatikan untuk materi kali ini yaitu tentang koordinat kartesius. Kata kunci pada materi ini adalah titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, garis-garis berpotongan. Sedangkan kompetensi dasar yang diharapkan pada kompetensi pengetahuan siswa dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan pada kompetensi pengetahuan, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Pengalaman belajar 1. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang berpotongan dengan sumbu Y, X dan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan peta tersebut. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya Bu Badiah, namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella, warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva, seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Ini bisa diperhatikan dari pembahasan berikut. Coba hitung berapa jarak yang ditempuh oleh pesepeda yang memakai baju biru dan baju pink. Jarak yang ditempuh oleh pesepeda yang memakai baju biru adalah dihitung jaraknya 540 tambah 315 tambah 850 tambah 425 terus ditambah 420 ditambah 410 ditambah 180 ditambah 430 tambah 550 sama dengan titik-titik dihitung yaitu 4.150 meter. Rute yang dilalui oleh warna biru adalah 4.150 meter atau 4,15 km. Sedangkan rute yang dilalui oleh pesepeda dengan warna pink yaitu dijumlahkan jarak yang ditempuh 510 tambah 610 tambah 970 tambah 780 tambah 180 tambah 650 sama dengan 3.700 meter atau 3,7 km. Ternyata rute yang dilalui Bella adalah lebih pendek sehingga sampainya lebih duluan. Kegiatan 2.1 posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Istilah kartesius
dibaca Cartesius adalah latinasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Ayo kita amati, ini adalah gambar Kartesius, jadi gambarnya di buku berpeta, kemudian ada sumbu yang mendatar sumbu X dan sumbu yang tegak sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada gambar 2.2. Sekarang diamati, nanti diukur jaraknya berapa satuan, baik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambar 2.2 dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Sekarang kita akan menentukan titik-titik pada bidang Kartesius, berapa jaraknya, baik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Perhatikan gambar Kartesius berikut ini, selanjutnya tentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat titik A, jarak ke sumbu X adalah 6 satuan, dan jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Jadi titik A kalau ke Y-nya 2 satuan, kalau ke X-nya 6 satuan. Tentukan koordinat titik yang lain. Untuk lebih memahami, lengkapilah tabel berikut. Tadi titik A, ini koordinatnya 2,6, jarak ke sumbu X 6, jarak ke sumbu Y 2. Sekarang titik B koordinatnya 5,5, berarti jarak ke sumbu X 5 satuan, jarak ke sumbu Y 6 satuan. Titik C negatif 4,3, jarak ke sumbu X 4 satuan, jarak ke sumbu Y 3 satuan. Koordinat titik D negatif 5,6, jarak ke sumbu X 5 satuan, jarak ke sumbu Y 6 satuan. Titik E negatif 3,3, jarak ke sumbu X 3 satuan, jarak ke sumbu Y 3 satuan. Titik F negatif 5,6, jarak ke sumbu X 5 satuan, jarak ke sumbu Y 6 satuan. Titik G 5,4, jarak ke sumbu X 5 satuan, jarak ke sumbu Y 4 satuan. Titik H 3,6, jarak ke sumbu X 3 satuan, jarak ke sumbu Y 6 satuan. Ayo kita amati, posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang
koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat X posisi pada koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Ini gambar kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 ini di sisi sebelah kanan, di mana koordinatnya adalah positif, X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 berada di sebelah kiri, berarti X-nya negatif, Y-nya positif, sebelah kiri atas. Kuadran 3 berada di sebelah kiri bawah, X-nya negatif, Y-nya negatif, dan kuadran 4 berada di sebelah kanan bawah, X-nya positif, Y-nya negatif. Dalam bidang kartesius koordinat di atas, titik P memiliki koordinat negatif 2,1, P negatif 2,1, koordinat X sama dengan negatif 2, koordinat Y sama dengan 1, berarti negatif 2,1. Negatif, positif, maka kuadran 2. Titik Q memiliki koordinat 2,3, koordinat X 2, koordinat Y 3. Jadi positif-positif maka berada di kuadran 1. Misalkan titik A negatif 3, negatif 4. Bapak mengambil titik A, kemudian koordinatnya negatif 3, negatif 4, positif negatif, negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif. Di kuadran berapakah titik A tersebut? Jawab, berada di kuadran 3. Tentukan koordinat titik yang terletak di kuadran 4. Kira-kira berapa? Ada berapa tuh koordinat titik yang berada di kuadran 4? Berarti kuadran 4 itu adalah kuadran atau titik di mana X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi bisa 2, negatif 5, 4, negatif 7, dan sebagainya. Ayo kita menalar. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap koordinat, tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Tadi titik A 2, negatif 6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Titik B berapa koordinatnya? B dicari titik B yaitu 3,0. Berarti keterangannya titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Berada di sumbu X, tidak di kuadran, tapi tepat pada sumbu X. Sekarang titik C, negatif 3, negatif 2,3. Berada di kuadran mana? Jaraknya bagaimana? Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berada di kuadran 2. Sekarang titik D, dicari titik D, berapa titik D? Koordinatnya adalah 0,4. Berada di mana? Titik D berjarak 0 satuan dari sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Berada di kuadran, tidak di kuadran, melainkan pada sumbu Y, karena tepat pada sumbu. Berikutnya titik E. Berapa titik E koordinatnya? Negatif 5,0. Berada di mana? Jaraknya bagaimana? Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Berada di sumbu X, bukan di kuadran, tapi tepat di sumbu X. Titik F, negatif 5,3. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berada di negatif-negatif, berada di kuadran 4. Sedangkan titik G
5,-4, titik G berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Berada di kuadran berapa? Positif negatif berarti berada di kuadran 4. Sekarang terakhir adalah tugas. Jadi dikerjakan tugas 1, ada di titik koordinat, sudah ditentukan A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian dijawab pertanyaannya. Dan tugas 2, ini tugas 2-nya, dikumpulkan di buku, atau dikerjakan di buku, dikumpulkan ke sekolah. Demikian untuk materi daring kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, tugasnya dikerjakan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.